Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan. Saya adalah seorang pengajar guru di Madrasah Aliyah Al-Hamid, dan saya juga adalah mahasiswa di PPG dalam jabatan dengan nomor serta PPG 97820051090 dengan nomor induk mahasiswa PPG yaitu 2460102355 dengan program studi Quran Hadis dengan LPTK Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Demikian perkenalan diri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan perjalanan pembelajaran kita. Kemarin setelah kita selesai pada bab yang sebelumnya, yaitu tentang apa yang sebelumnya masih ingat? Etos kerja berdasarkan ayat dan Al-Quran. Ya, kemarin kita belajar tentang bagaimana harusnya kita bekerja, ya. Maka hari ini kita akan masuk pada bab berikutnya, itu tentang makanan halal. Nah, ini sudah Bapak bikinkan untuk memudahkan kita dalam pembelajaran ini. Oke ya. Ini dulu. Nah, ini perlu Bapak sampaikan, yaitu tentang tujuan pembelajaran kita. Bahwa mengapa kita belajar tentang makanan halal, yaitu adalah bahwa pertama kita mengidentifikasi bahwa Allah memerintahkan dan Rasul menyuruh kita memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Kemudian kita juga mengetahui kenapa dilarang makanan yang halal, karena nanti ternyata berdampak kepada bukan hanya kesehatan tapi juga perilaku kita. Ya, kemudian bagaimana Islam memberikan solusi, ya, bagaimana kita menjaga makanan kita supaya tetap halal. Setuju ya? Tapi sebelum mulai, Bapak ingin coba sebelum melanjutkan pembelajaran ini, Bapak ingin semuanya senyum dulu, boleh? Nah, saya ingin melihat anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep hari ini. Sudah senyumnya? Mana senyumnya? Nah, bilang sama yang di sebelahnya. Salaman dulu main sebelahnya. Salaman dulu. Bilang, bos, kita siap belajar, bos. Nah, salaman dulu, salaman. Kan kirinya salaman. Bos, siap belajar kita hari ini. Nah, ya. Oke. Baik. Tapi sebelumnya Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu. Sebelum kita masuk pembelajaran. Oke. Yang namanya disebut nanti bilang hadir ya. Oke, yang pertama Dina Kalila Putri. Hadir Pak. Oke, Hanifah Adawiyah. Hadir. Kemudian Muhammad Zikri Ridwan. Hadir. Kemudian Muhammad Rafauzi. Hadir. Muhammad Rafli Maulana Yusuf. Hadir. Maulida Rahma. Hadir. Kemudian Nabila, ini sakit ya? Sakit. Oke. Sakit. Nabila hari ini. Kemudian Najwa sudah sakit juga. Kemudian Rizwan, oke, dan terakhir Mutiara Putri. Oke, alhamdulillah ya. Ada yang
termasuk ya sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Amin. Nah, kita sudah masuk ke pembelajaran kita, yaitu ini dia konsep pembelajaran kita. Ada definisi, kemudian referensi syarat, tempat konstruksinya. Ini nanti kita akan ada diskusi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba masing-masing kita sama-sama membuka terlebih dahulu Al-Quran ayat 172 dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu juz 2 172. Siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan? Satu orang laki-laki boleh membacakan. Yang keras. Mulai dari a'udzubillah, ta'awuz dulu. Iyahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi kuntum iyyahu ta'budun. Artinya di sini apa? Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, ya. Artinya bahwa kita diperintah, disuruh untuk memakan makanan yang baik. Yang baik itu tentu insya Allah adalah halal. Tapi dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 168, 169, siapa yang mau membacakan? Berikutnya 168 dan 169 itu di sebelahnya. 168, 169. Siapa yang mau membacakan? Satu lagi, yang laki-laki boleh. Nah, yang belakang bacakan. Yang keras ya, biar semua mendengar. Dari ta'awuz, nah, mulai kalau baca Quran mulai dari kaidah qiraatul Quran fasta'iz billah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, boleh bacakan terjemahnya yang keras ya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini dia ya. Bahkan perintah ini kata-katanya bukan hanya kalau tadi kan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Tapi di ayat yang sebelumnya yaitu di 168 yang diminta dan diperintah oleh Allah adalah semua manusia, bukan hanya yang beriman. Kalau yang beriman ditambah thayyibat, tapi di sini halalan thayyib. Ya. Nah, berikutnya sudah kita bacakan tadi, ya. Sebelum kita masuk ke sebuah studi kasus, ya, kita akan belajar, kita akan melihat, Bapak akan kasih nanti sebuah masalah, nanti coba kita pecahkan masalah ini. Karena sebenarnya ini terjadi di tengah-tengah kita, ya. Oke, kita boleh saksikan dulu video pembelajaran ini. Ya, dikerjakan, ya, dalam situasi tadi sudah disampaikan bagaimana caranya apabila dia yang dilakukan. Kemudian soal tadi juga yang nomor 5-nya adalah bagaimana cara mengajak untuk dulu tentang makanan halal. Nah,
Jadi tugasnya sekarang setelah tadi maka bikin boleh infografis, boleh bentuknya poster sederhana dari kertas kosong sudah Bapak bagikan. Itu bagaimana mengenali makanan yang halal. Karena hati-hati, banyak sekarang makanan itu kemasannya bagus, ya banyak kan. Kemudian apa? Nampaknya lezat, tapi ternyata meragukan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Ya, silakan semua dikerjakan bersama-sama tentang bagaimana makanan halal. Oke, nah, sudah. Ini kemudian ini dilihat kita bikin di sini poster sederhana makanan halal. Bagaimana mengenali makanan halal? Di bawah satu apa tadi? Harus apa? Satu, makanan itu harus apabila dia sembelihan umpamanya harus sembelih lagi bukan ininya ya. Silakan diskusikan semua ya, silakan didiskusikan. Ini bagaimana bikin sembelihan nanti presentasikan ya, boleh bikin terserah mau infografis mau ya. Jadi adalah mengenali makanan halal gitu. Mengenali makanan halal. Sekarang mengenalinya apa? Satu, apa tadi? Ya, apa? Ya, dua, apa? Tiga, apa? Terus di bawahnya nanti setelah ada ciri makanan halal, maka yang poster berikutnya mengapa kita harus makan makanan halal? Apa akibat kalau kita tidak makan makanan yang halal? Itu ya, dari dua poster itu ya. Pertama ciri makanan halal dan dampak kita makan makanan yang tidak halal. Ini apa-apa, bikin aja. Pokoknya yang boleh sederhana nggak apa-apa ya. Jadi poster itu tidak mesti harus kayak yang apa desain itu nggak mesti ya. Yang penting ini menjadi panduan. Kalau dibikin kotak-kotak makanan halal, bagaimana di bawahnya bulatan ya. Silakan ya, waktunya tadi 7 menit menjawab tadi permasalahan soal sudah dijawab, itu sudah 5 menit, sisa 2 menit tadi ya, Bapak dikerjakan ya. Ya. Ya boleh kayak gitu, nggak masalah ya. Jadi makanan halal itu apa? Oke, baik, cukup ya. Kita selesaikan dulu yang pertama, yaitu studi kasus kita dulu. Boleh? Nanti kita lanjut yang posternya ya. Studi kasus dulu, silakan.
Siapa yang mau maju mewakili kelompoknya masing-masing? Dan tadi yaitu kasusnya apa harus dilakukan bila kita melihat ada seorang siswa yang belanja di warung dekat sekolah yang di dalamnya makanannya meragukan kehalalan. Silakan, boleh yang perempuan dulu, boleh maju ke depan dijawab untuk bagaimana bisa ya boleh semuanya. Boleh semuanya. Ya, sebelah sini. Ya, baik. Silakan dibaca sebelah sini, dekat sini. Ya, baik. Yang lain juga ikut sebelah sini. Ya. Ya. Ya, sudah. Silakan. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam studi kasus seorang siswa yang terbiasa membeli makanan di warung dekat sekolah. Ya. Hari ia mengetahui bahwa makanan yang makanan yang meragukan halal. Pertama-tama kami membacakan dalil dalam surah Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Lalu masuk ke pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut? Yang pertama, memastikan kehalalan makanan tersebut dan kalau bisa menanyakan kepada sang penjual. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus memastikan makanan itu halal? Untuk memastikan kehalalan itu sangatlah penting, karena kehalalan itu pasti sesuatu yang baik, dan halal dan haramnya sesuatu makanan mempengaruhi sekali bagi kesehatan tubuh, bagi pun akhlak kita, perilaku kita dalam kehidupan kesehari-hari. Oke, good. Berikutnya. Pertanyaan yang ketiga, apa saja sumber informasi untuk mengetahui itu halal? Caranya adalah lihat komposisi, lihat label halal, dan tanyakan pada penjualnya. Tanyakan pada penjualnya ya. Oke. Lanjut pertanyaan yang keempat, bagaimana sikap kita menghadapi makanan yang syubhat? Memastikannya yaitu bisa dengan menghindari saja lebih baik, karena menjaga daripada menyesali bahwa ternyata itu tidak halal. Jadi baiknya dihindari. Ya, oke. Terakhir. Terakhir, cara mengajak teman kita untuk peduli pada kehalalan dan menjadikan lifestyle atau gaya hidupnya. Pertama, memberikan kesadaran bahwa makanan halal atau haram sangat berdampak untuk kehidupan, mengedukasinya bagaimana caranya kita tuh bisa memilih. Ya, kita sudah tadi bagaimana kita menemukan kasus dan bagaimana kita menyelesaikan tadi bahwa untuk makan itu kita harus makan makanan yang halal. Ya, nah baik. Berikutnya adalah kita akan sampaikan, Bapak akan sampaikan ini materi kita bahwa bagaimana kita makan makanan yang halal, makan makanan yang baik, ya, dan bagaimana kemudian kita menjadikan itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bahwa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah berikutnya 72-73 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Man ittara ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang diharamkan oleh Allah kepada kita orang yang beriman adalah maitah, yaitu bangkai. Tapi ada pengecualian. Bangkai yang boleh dimakan itu adalah bangkai ikan. Tapi kalau hewan darat
maka semua tidak boleh dimakan. Karena sudah bilang kalau untuk al-bahru tahuru ma'hu wa hilu maitatuh. Kalau air laut itu suci dan mensucikan dan halal untuk air. Ya. Tapi tentu saja makanan yang halal di laut, bukan seperti yang haram. Anjing laut halal apa haram? Haram anjing laut. Kalau ikan boleh ikan. Ya, itu. Jadi halalan thayyiban. Maitah yang pertama. Yang kedua adalah wadam. Dam itu apa? Darah. Jadi haram kita makan, minum darah orang lagi. Ya. Orang silakan, yang laki-laki cepat. Orang silakan. Tinggal dibacakan saja. Oke ya. Ya memang laki-laki pertama siap. Ya harus. Ya, siap. Silakan. Oke. Ya, teman-teman sudah datang. Bikin tanggal sebelah sini. Baik. Tadi kita minta untuk buat poster bisa diperlihatkan dulu. Sederhana, nggak apa-apa. Dua-duanya bagus, dua-duanya. Oke ya. Baik, silakan. Yang sebelah sana dulu untuk dibacakan apa ciri makanan yang halal. Ya. Ini harus dilakukan sesuai syariat seperti bersama Allah. Ya. Betul. Dan tidak pulau saudara. Oke, bagus. Dampak makanan halal baik untuk kesehatan, baik untuk mental, fisik, perilaku, sehari-hari dan memberi manfaat. Oke. Prosesnya dilakukan dengan cara yang halal, menggunakan bahan tersebut, tidak mengatur bahan yang haram, bahan halal, menggunakan alat yang tidak terkontaminasi sesuatu yang baik. Oke, good. Ya, boleh Bapak punya. Untuk Bapak nilai, silakan boleh kembali ke tempat. Berikutnya yang di sini, silakan kita ke depan biar yang lain saja. Oke ya. Langsung silakan bacakan. Dari tapi ini dikatakan bahwa orang yang tidak membaca makanan itu diterima selama tidak diterima halal. Yang orang orang beriman makanan itu dan ini juga disebutkan bahwa tidak baik untuk karena pengaruh. Oke, good. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Paling semua. Kita sudah mengenal makanan. Oke, kalau sudah, coba kita jawab soal dulu sama-sama supaya memperkuat kita. Nomor 1, coba dulu bacakan. Nomor 1 bacakan. Nomor 1 yang pilihan ganda. Apa yang dimaksud dengan makanan halal menurut Islam? Jawabannya langsung, yaitu makanan yang B. Bagaimana jawabannya? B, yaitu makanan yang Oke. Kemudian nomor 2, apa yang menjadi syarat utama agar makanan dianggap halal? Jawabannya iya, agar apa? Memiliki iya. Jawabannya B. Itu nomor 3. Oke, tapi dan turunannya ya. Nomor 4.
Oke, mesti baik, sehat, tubuh. Tapi jangan lupa juga yang bergizi, dan yang paling penting juga tidak berlebihan. Lanjut, nomor 5. Apa yang harus dilakukan jika seorang muslim tidak menemukan makanan yang memiliki label halal? B. Mencari sumber Ya, dari sumbernya. Ya, bisa di internet, kalau mau tidak ada tempat, atau tanyakan langsung kepada penjualnya. Nomor 6. Ya, halal itu diperbolehkan, tidak dilarang. Nomor 7. Dari daging babi. Berikutnya nomor 8. Yaitu ya, meragukan. Kalau meragukan maka apa tindakan kita? Ya, kemudian nomor 9, mana yang termasuk makanan yang bisa menjadi masalah dalam menentukan status halal? Yaitu tadi sudah gelatin dari babi. Nomor 10, syarat untuk hewan seperti disembelih dengan menyebut nama Allah dengan cara yang benar. Ya, itu. Oke, kalau sudah dikumpulkan, Bapak akan mulai daripada hasil ulangan hari ini, ya. Kumpulkan, alhamdulillah sudah disediakan. Ya, kasih nama, ya. Kasih nama, ya. Oke, jangan lupa dikasih nama, sudah? Dikasih nama sudah? Dikasih nama. Ya. Ya. Oke. Dikasih nama sudah? Alhamdulillah. Baik, ya. Kita sudah sampai di penghujung. Alhamdulillah kita sudah mengenal tadi makanan halal, kita bagaimana juga dampaknya, bahwa kita sudah sepakat bahwa makanan halal adalah makanan yang disembelih sesuai dengan syariat, yang tidak dilarang oleh agama. Kemudian apa lagi tadi? Bahan yang haram, ya. Yang paling penting bahwa sekarang Anda semua sudah memahami, kan? Sudah mengetahui, memahami bahwa kita harus makan makanan yang halal, dan itu penting. Karena apa tadi? Karena makanan yang tidak halal atau makanan yang haram akan mempengaruhi, apa yang dipengaruhi? Kesehatan kita, gitu ya. Contoh seperti daging babi, karena ternyata daging babi itu banyak mengandung cacing pita yang dia akan mempengaruhi kesehatan. Jangan daging babi bisa di mana saja, bisa di hati, bisa di otak, bisa di mana-mana, ya. Karena dia bentuknya itu telur, telurnya itu tidak mati walaupun dimasak dalam suhu yang sangat tinggi, dia masih ada, makanya dilarang, ya. Bukan karena masalah sekedar larangan itu saja, tapi juga berdampak kepada kesehatan. Kemudian juga Anda juga semua sudah mampu tadi menganalisis mana makanan halal, makanan yang haram. Alhamdulillah. Kemudian ini yang paling penting, bahwa sepakat tidak bahwa makanan halal adalah menjadi gaya hidup, ya. Dan kita harus mengajak teman-teman kita semua untuk berperilaku memakan makanan yang alhamdulillah, ya. Mungkin ini daripada perjalanan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Bapak mengucapkan terima kasih, ya. Dan paling penting pesan Bapak bahwa bahwa jangan lupa juga, walaupun makanannya halal, makan yang baik, jangan lupa berdoa. Itu yang penting, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi kita pada pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.